Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan teks hikayat yang telah kami buat dengan judul Andaru. Kelompok ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Adistinda Pramesti, yang kedua ada Ahmad Sadadi Tarigan, ketiga ada Anastasia Salsania, keempat Muhammad Fauzan Haki, dan yang kelima Syahrani Tias Sabela. Andaru. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri sebatang kara yang sudah lanjut usia, dikutuk menjadi miskin. Menemukan seorang anak bayi tergeletak di depan rumah kecil mereka. Mereka sangat terkejut. Astaga, anak siapa ini? Kenapa ada di depan rumah kita? Apa yang harus kita lakukan? Ucap si nenek, kaget sambil berteriak. Lalu sang suami atau kakek pun datang karena mendengar teriakan sang nenek. Ada apa? Kenapa berteriak seperti itu? Ucap sang kakek. Lalu sang kakek pun ikut terkejut setelah melihat ada anak bayi di gendongan sang nenek. Ini anak siapa? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu menculik bayi seseorang? Tanya sang kakek yang takut istrinya terlalu depresi. Karena sampai tua, mereka belum bisa mempunyai anak satupun. Jadi dia mengira sang nenek menculik anak seseorang. Lanjut. Apa? Tidak ada anak ini. Bayi ini ada di depan rumah saat aku baru ingin pergi ke kebun. Apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal di hutan sendirian. Tidak ada yang bisa dimintai tolong. Tidak mungkin kita membiarkan bayi kecil yang malang ini begitu saja. Dia bisa mati, ucap sang nenek. Kakek pun menjawab, seperti yang kamu bilang, kita tinggal di hutan sendirian. Tidak ada yang bisa dimintai tolong. Hidup berdua saja kita cukup kesulitan. Bagaimana bisa kita menjaga seorang bayi kecil yang masih banyak kebutuhannya? Bagaimana kalau orang tuanya justru sedang mencari dia? Kata sang kakek. Tetapi bayi ini ada di depan rumah kita. Orang tua mana yang meninggalkan anaknya di depan rumah orang yang tidak dikenal? Lalu lihatlah bayi ini. Dia sangat lucu. Tidak bisakah kita merawatnya? Hanya sesaat saja sampai orang tuanya kembali ke sini. Sampai dia dijemput oleh orang tuanya, ucap sang nenek. Sejak mereka merawat bayi itu, anehnya keuangan mereka menjadi cukup membaik. Kakek dapat banyak panggilan dari desa di seberang hutan untuk membantu membuat rumah. Keduanya pun mulai hidup berkecukupan. Setelah mereka merawat anak bayi yang mereka temukan selama 15 tahun lalu, namun tidak ada yang datang untuk menjemput dan mencari bayi tersebut. Akhirnya mereka memberi nama pada bayi tersebut, namanya Dharma, saat masih kecil. Andaru sangat lucu dan baik, namun saat beranjak dewasa, dia berubah menjadi pemarah, penuntut, dan angkuh. Di malam hari, saat sang nenek tertidur, dia bermimpi bertemu seorang ahli nujum. Dia mengatakan bahwa bayi itu sebenarnya sudah memiliki nama. Ia bernama Andaru. Dan ahli nujum tersebut meramalkan bahwa Andaru akan membawa sial bagi keluarganya. Lalu saat paginya, suaminya kembali ke rumah setelah bekerja di desa. Sang nenek pun menceritakan apa yang dia mimpikan. Sang kakek pun percaya dan meyakini hal tersebut. Dan karena sudah lelah juga dengan sifat Andaru yang semakin hari semakin memburuk. Andaru pun dibuang ke suatu tempat. Sejak Andaru dibuang, hidup mereka justru kembali menjadi kesulitan dan justru semakin miskin. Di tempat lain, Andaru yang terbuang ditemukan dan akhirnya dirawat serta dibesarkan oleh orang sakti. Ia bernama Mbah Panca. Dari Mbah Panca, dia pun belajar berbagai kesaktian. Namun Andaru tertangkap telah melakukan pencurian dan akhirnya dia pun dibuang kembali untuk yang ketiga kali ke lautan dan terdampar di pantai. Setelah terdampar di pantai, dia bertemu dengan seorang ratu yang bernama Ratu Sri Cantika. Sang ratu tersebut telah menyelamatkan hidup Andaru. Sejak saat itu, Andaru sadar semua perbuatan bodoh dan jahat yang telah dilakukan. Andaru pun mencoba pulang ke kampung halaman rumah orang tua angkatnya, sang kakek dan nenek, dengan harapan bisa meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka. Selama di perjalanan,
Dia pun mendapatkan kesialan demi kesialan. Dan saat sampai di rumah sang kakek dan nenek, dia tidak menemukan seorang pun di sana. Hanya ada rumah tua yang sudah roboh serta hancur dimakan ayam, dan kebun yang kosong. Rupanya sang kakek dan nenek sudah meninggal karena perampokan dan terbunuh oleh para perampok tersebut. Dan jasanya juga tidak, dengan rasa sedih dan bersalah yang mendalam di dirinya, akhirnya dia kembali ke tempat tinggal Mbah Paca. Tapi dia tidak menetap. Dia hanya pamit dan minta maaf atas kelakuannya yang telah menyusahkan Mbah Paca. Sebelum dia pergi, Mbah Paca memberikan amanah kepadanya. Kamu harus berpikir, nak, sebelum bertindak, karena apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Ucap Mbah Paca sambil tersenyum. Akhirnya Anda harus pergi merantau entah kemana. Sama. Unsur intrinsik. Tema penyesalan di akhir tokoh dan penokohan. Andaru, penuntut, pemalas, dan angkuh. 2. Kakek, baik dan suka menolong. 3. Nenek, baik dan suka menolong. 4. Mbah Panca, baik. 5. Ali, nujum, baik. 6. Ratu, Sri Cantika, baik dan suka menolong. 7. Perampoknya. Unsur intrinsik. Latar. 1. Latar tempat, rumah, hutan, desa, laut, pantai. 2. Latar waktu, pada zaman dahulu, malam hari, pagi hari. 3. Latar suasana, panik atau kaget saat menemu bayi, takut ketika mimpi di ramal, sedih kakek nenek meninggal. Alur maju, sudut pandang orang ketiga. Ya, di sini ada amanat. Yang pertama, kita harus memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Yang kedua, hormatilah orang yang lebih tua dan yang telah merawat kita. Unsur intrinsik yang terakhir ada gaya bahasa. Yang pertama ada arkais, sebatang, kara, dan tuai. Yang kedua ada majas. Yang pertama majas antonomasia tidak ada, majas metafora tidak ada, majas hiperbola tidak ada, majas simile. Kenapa berteriak keras seperti itu? Seperti yang kamu bilang. Yang ketiga ada konjungsi, lalu setelah akhirnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.